Jungle. Audio Jungle. Raffi, apa kabar? Baik, silakan Bu Dwi. Ada apa nih Bu? Mau cerita-cerita aja sih. Boleh, boleh. Ayo. Gimana Bu? Ini Bu Ami, kebetulan kan saya pertama sudah belajar gitu kan. Udah Jadi selesai udah satu. selesai. Jadi kali ini saya mau masuk ke bab yang kedua. Materinya tentang limit fungsi tak hingga. Jadi Tujuannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya apa? oh iya, untuk tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama itu saya maunya Ananda ini bisa menggunakan limit fungsi tak hingga ini dia ada dua kan Ibu. Ada limit fungsi tak hingga, fungsi aljabar sama fungsi trigono. Jadi Ananda ini paham dan bisa menggunakannya, mengaplikasikannya. Nah yang kedua itu Ananda bisa mengaplikasikan fungsi limit tak hingga ini pada materi yang berhubungan dengan ini kegiatan sehari-hari. Aplikasinya dalam kehidupan yang nyata. Jadi konsep seperti itu. matematika ya, konsep tapi matematika. dalam kehidupan kita ya Bu. Dalam kehidupan nyata. Saya pengennya Ananda itu dapat itu. Jadi Bu Dwi itu ingin kondisi kelasnya itu seperti apa Bu? Nah, ini kan saya kebetulan saya pengen Ananda ini lebih aktif di dalam pembelajaran kayak gitu. Karena saya lihat kalau kondisi yang kemarin itu Ananda agak yang tampil itu, yang berdiskusi itu yang itu saja dari pertemuan pertama, kedua, itu pasti yang tampil itu lagi. Saya pengen peserta didik itu yang tampil itu ya merata kayak gitu. Oke, baik. Jadi Bu Dwi itu sebenarnya ingin membuat siswa Bu Dwi lebih aktif gitu. Lalu mereka itu bisa menggunakan konsep matematika dalam kehidupan nyata gitu ya Bu ya. Jadi Bu, kalau misalnya kita ukur nih Bu ya, kalau misalnya ada skala 1 sampai 10 begitu. Nah, 1 adalah kondisi di mana siswa tidak aktif, kemudian hanya itu saja, dan yang 10 berarti semua siswa sudah tergerak aktif dan mereka sudah menyadari arti penting matematika. Nah, kalau kondisi kelas Bu Dwi itu berada di posisi berapa? Di 6 kayaknya dari yang tadi ya, dari yang saya paparkan tadi masalah saya tadi ya, yang Ananda yang itu saja yang aktif. Itu kayaknya menurut saya itu di posisi 6. Jadi 6 itu bisa dijelaskan Bu, gambarannya bagaimana kondisi kelasnya? Itu Ananda yang Kayak tadi ya Bu ya? yang kayak tadi, yang mereka yang berdiskusi, yang aktif hanya itu saja, yang nanti presentasi juga yang itu saja. Kan nggak enak ya Bu? Kalau itu saja. Bu ingin meningkatkan jadi angka berapa nih Bu? Saya Dari 6? dari 6 ya Bu. Saya pengennya ini 8, di angka 8 kayak gitu. Jadi Kalau misalnya ini Bu, kalau misalnya di angka 8 itu kira-kira nanti yang terpancar di kelas Bu Dwi nanti seperti apa? saya maunya ini di kelas itu Ananda berperan aktif, semuanya itu berperan aktif, terus mereka di dalam kelompok tahu tugasnya, terus mereka juga bisa mengaplikasikan materinya limit ya Bu Rami, bisa mengaplikasikan konsep dari limit itu. Ini berarti jelang untuk masuk ke materi limit ya Bu ya? Oke. Jadi untuk mencapai kondisi ini Bu Dwi, apa yang sudah atau akan Ibu rencanakan pada materi bab kedua ini untuk merubah keadaan yang kemarin? Nah kebetulan kalau untuk fase awal ini saya sudah melakukan asesmen awal di kognitifnya. Untuk tujuannya untuk mengetahui apa Bu? Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Ananda kayak gitu, pengetahuannya juga. Baik. Berarti Bu Dwi sudah ini ya memetakan terkait kemampuan awal siswa gitu ya Bu ya. Sudah. Jadi Ibu bisa tahu apa nih tindakan yang kita lakukan sebagai seorang guru. Ibu keren sekali ya sudah sampai sejauh ini gitu. Oke Bu Dwi, menurut pandangan Ibu nih, apa yang membuat murid di jam matematika itu cenderung diam lalu
pasif dan ya yang bergerak itu saja. Menurut Bu Dwi, dari analisis Bu Dwi apa tuh penyebabnya? Menurut Dwi sendiri, saya sendiri mungkin yang sudah tertanam dari mereka dari kecil, dari mulai SD, apalagi nanti di SMP sudah mengenal aljabar kayak gitu kan, matematika itu sulit. Terus apa sih gunanya belajar matematika ini, kok ini apa sih, kok ini lagi ada XY-nya lagi, sulit sekali. Mereka kayaknya di mindset mereka itu sudah terpatri sekali itu kayak gitu. Oke, berarti itu merubah mindset kita ya Bu ya. Jadi susah juga kita kan harusnya kan pelajaran itu menyenangkan Iya, gitu. menyenangkan. Kalau udah mindsetnya anak itu sulit, hal yang mudah jadi sulit begitu ya Bu ya. Nah, strategi lain apa Bu yang Ibu akan coba untuk merubah keadaan kelas gitu? Mungkin kan tadi saya sudah melakukan Asesmen yang Ibu bilang tadi ya. gitu Nah, Bu. apa lagi nih Bu? Mungkin dari awal situ saya mungkin mulai mengelompokkan peserta didik itu di mix gitu ya, Heterogen. heterogen. Jadi berdasarkan hasil dari asesmen itu gitu kan. Jadi di dalam kelompok itu bisa saling berdiskusi. Mixnya bagaimana Bu misalnya? Misalnya gini ya, jadi kalau dari hasil asesmen itu Ananda nanti dikelompokkan dari yang pengetahuannya yang tinggi, sedang, sampai yang agak kemampuannya dasarnya Jadi, agak kurang. dalam satu kelas tuh, dalam satu kelompok itu lengkap gitu ya? Lengkap. Jadi tujuannya buat apa Bu? Nanti Ananda bisa saling melengkapi. Oh, iya, kayak iya. gitu. Enak ya, Jadi Bu, ya. jadi mereka Yang berdiskusi itu bisa yang saling melengkapi, yang ini berkolaborasi sehingga semuanya paham kayak gitu. Oke, jadi itu Ibu akan membuat, setelah melakukan asesmen, Ibu akan membuat kelompok-kelompok kecil yang heterogen ya. Lalu apa lagi nih Bu? Nah mungkin Supaya yang ini ya, supaya anak tahu tentang pentingnya matematika. Apa lagi Bu? Mungkin ini saya untuk kan kita belajar berkelompok. Ya, nah benar. mungkin saya akan memunculkan soal-soal yang dalam kehidupan sehari-hari yang lebih memacu, bisa memacu untuk mereka. Ini kenapa ya? Ini kenapa bisa memacu Ananda untuk memecahkan masalah itu? Gitu. Jadi lebih kreatif gitu ya, Bu, ya? Lebih kreatif mereka. Oke, gitu. Luar biasa ya, sudah banyak nih rencana-rencana Ibu nih. Gini Bu, kira-kira nih bentuk soal yang Ibu berikan ke siswa untuk memancing kreativitas dan daya kritis mereka sehingga akhirnya nanti kelas Ibu aktif, itu bentuk masalahnya yang bagaimana aja Bu? Selain yang Ibu jabarkan tadi, contohnya Bu? Contohnya ya Bu? Contohnya gimana? Kan ini materinya limit Ya Bu ya? tak hingga ya. Ya, limit fungsi tak hingga misalnya. Ini bisa dalam bentuk misalnya perkembangan bakteri dari biologi itu bisa di perkembangan bakterinya, menghitung perkembangan bakteri, terus menghitung ini kapal Bu Ami di laut itu kan berapa lama dia Kecepatannya, tahannya. Bu? Enggak, ini untuk ketahanan karatannya. Oh, bisa itu ya Bu ya? bisa dihitung pakai itu. Nah mungkin saya bisa menimbulkan membuat soal-soalnya dari situ kayaknya. Luar biasa ya Bu. Jadi Ibu Dwi akan memberikan konsep masalah yang real, anak bisa melihat itu dalam kehidupan nyata. Gitu Iya. ya Bu ya. Jadi jadi tuh pemahaman anak itu ke matematika, oh ini loh matematika ini nggak nakutin loh begitu ya Bu ya. Ternyata ada kok dipakai di kehidupan Iya sehari-hari betul. gitu. Selain itu Bu, dari segi soal yang diberikan, apalagi nih Bu rencana yang mau Ibu gunakan? Selain soal, apalagi Bu yang bisa Ibu gali? Mungkin saya pengennya media pembelajarannya sih. Ibu akan saya menggali dari media. media pembelajarannya lebih kayak mana lebih menarik. Terus mungkin permasalahan-permasalahannya. Terus saya akan melihat juga apa sih kalau ada tayangan video kah tentang ini materi limit ini untuk apa sih, seperti penggunaannya gitu. Mungkin dari situ sih media-medianya mungkin yang harus saya update lagi. Dia banyak strategi ya Bu ya, dari rencananya, dari tadi pengelompokan, lalu tadi pembagian anak yang tingkat kognitifnya beragam, lalu kita tadi berencana juga untuk memberikan materi-materi yang akan digali itu juga kita manfaatkan yang real dengan kehidupan nyata ya Bu ya. Lalu selanjutnya Ibu juga akan menggunakan media yang membuat siswa tentu paradigma berpikir matematika itu sulit, itu runtuh gitu ya Bu ya.
keren sekali Bu. Jadi Ibu kapan Bu? Kira-kira Ibu terapkan di kelas itu? Mungkin dari mulai besok kayaknya. Bisa ya Bu. Di kelas 12 mana itu Bu? Saya kemungkinan besok itu pagi ada. Audio Jungle. 12 nih pagi juga ya Bu ya. Wah saya nih jadi penasaran nih dengan rencana aksi Ibu Dwi ya untuk meningkatkan partisipasi kelas. Mungkin bisa juga bagi saya nih gini ya Bu, untuk menerapkan strategi yang Ibu Dwi lakukan. Jadi saya bisa belajar gitu. Kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya saya bisa curi ilmu dari Ibu Dwi itu saya senang. Boleh. Saya bukan curi ya. Sama-sama belajar ya. Belajar gitu. Boleh Bu Boleh Ami ya. kalau besok ada waktu luang, tidak sibuk, tidak mengajar, boleh. Boleh ya Bu ya. Jadi saya ini ya, saya melihat bagaimana praktek Ibu dan saya akan melihat apa yang bisa saya kembangkan dan Bu Dwi bisa refleksikan dari apa yang saya catat dari observasi Iya, Ibu. Begitu ya Bu Dwi ya. Nah, sekarang nih tadi kan Bu Dwi agak bingung nih bagaimana menerapkan strateginya. Nah, sekarang bagaimana nih Bu Dwi memaknai obrolan kita di sore hari ini? Karena sudah bertukar pikiran gitu ya Bu ya. Jadi dapatlah jalan keluarnya. Jalan keluarnya ya, Jalan Bu. keluarnya. Nah, mungkin saya ke depannya untuk langkah selanjutnya itu saya mulai memikirkan sih kayak mana sih penyajian soalnya yang mana yang memantik peserta didik ini untuk lebih untuk saya sajikan yang lebih memantik Ananda bisa berpikir kritis, kreatif gitu di dalam kelompoknya. Oke, jadi luar biasa ya yang Ibu Dwi paparkan hari ini. Saya tidak sabar ingin bergabung bersama Ibu. Lalu ini Bu, saya mengingatkan untuk Ibu nih, jangan lupa untuk waktu untuk Ananda juga diperhitungkan ya. Ibu, saya rasa mah Ibu mah guru MTK tuh jago memperhitungkan waktu antara diskusi tadi ya Ibu, Diskusi. dengan kegiatan Ananda yang lainnya. Itu semoga nanti apa yang Ibu strategikan hari ini, Ibu atur hari ini bisa membuat kemajuan belajar siswa ya Bu ya, khususnya untuk partisipasi siswa ya, lebih merata begitu ya. Benar. Ya Ibu ya. Jadi selamat berproses Bu Dwi. Iya, selamat. Tetap semangat dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru yang terus berpihak untuk kepentingan murid. Iya, Saya yang banyak belajar juga nih dari Ibu Saya juga. terkait dengan pertemuan hari ini. Ternyata saya bisa menggali apa yang bisa Ibu Dwi lakukan dan saya bisa mencobanya di pembelajaran kimia saya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Yes. Ibu. Selamat berproses Ibu, sukses selalu ya.
Bu Dwi, akhirnya kita ketemu kembali di perjumpaan pra kemarin sudah, lalu kita juga sudah belajar bersama di kelas bersama murid, dan ini kita berjumpa kembali di bagian pasca observasi. Jadi sehat ya Bu? Alhamdulillah luar biasa sekali. Oke. Alhamdulillah ya Bu, semuanya itu fasenya berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan yang apa kita inginkan dalam RPP atau modul yang kita kemas kemarin. Oke, bagaimana Bu, bisa kita mulai kegiatan pasca observasi kita? Boleh, alhamdulillah ya. Oke Bu, sebelum kita mulai, saya ingin meluruskan pandangan kita bahwa peran saya di sini bukan mengkritik, bukan sama sekali. Kita ini sama-sama belajar. Saya juga masih baru dan masih banyak untuk melakukan hal-hal yang harus diperbaiki lagi. Jadi supaya kita ini satu tujuan, bukan mau mengoreksi tapi ingin memberikan yang masukan dan hal-hal mendorong Ibu Dwi supaya menemukan perubahan-perubahan yang terbaik di pembelajaran Ibu Dwi sendiri. Jadi ya, saya ingin memahami tetapi bukan ingin memberikan. Siap ya Bu? Apa hal-hal yang menurut Ibu sudah terlaksana dengan baik ketika pembelajaran di kelas matematika? Ini ya Bu Rahmi, yang soal yang ditanyain berjalan dengan baik itu saya rasa dari tujuan pembelajaran kita yang kemarin, nah itu semuanya sudah berjalan dengan baik. Kenapa? Kemarin kita ingin Ananda mengerti atau Ananda bisa memahami konsep dari lingkup fungsi itu menggunakan cerita sehari-hari seperti itu ya. Nah itu sudah, alhamdulillah sudah tergambar kemarin di pembelajaran kegiatan kemarin itu. Dari mana? Dari kegiatan kita diskusi mengenai kemarin pertumbuhan bakteri. Ingat ya Bu Rahmi tentang anak-anak menghitung bagaimana pertumbuhan bakteri tapi menggunakan konsep matematika seperti itu. Nah itu sudah berjalan dengan baik dan anak tertarik, anak antusias seperti itu. Itu bagian yang menurut saya itu udah oke ya. Jadi secara umum sih dari indikator tuh udah tercapai ya. Oke Bu, bagaimana kalau misalnya Ibu menilai performance Ibu kemarin dalam pelaksanaan kompetensi itu kemarin? Jadi kalau misalnya kita kasih yang nilai, Ibu dapat skor berapa dari berapa? Jadi apa itu? Di aplikasi itu, aplikasi bintang ya. Kalau saya, menurut saya ya Bu Rahmi, walaupun tidak sesempurna yang dibayangkan, tapi menurut saya sudah cukup maksimal dan rasa saya kalau dari 5 bintang ya, kalau dari 5 bintang maksimal 5 bintang saya memilih sudah 4,5. Sedikit lagi sudah 4,5. Jadi yang membuat Ibu menilai dapat 4,5 dari nilai maksimal 5 karena indikator tadi sudah tercapai dengan baik. Dan kita bisa lihat dari hasil video ya Bu ya, dan interaksi serta LKPD yang juga diambil. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu yang saya dapat dari hasil Boleh ya Bu? Boleh. Tapi sekali lagi Bu, saya juga masih banyak belajar. Jadi ini hanya sharing bersama teman supaya kualitas pembelajaran kita semakin baik. Saya mengamati ketika Bu Dwi masuk di jam matematika, yaitu di kelas 3 ya. Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran baik itu pembukaan, isi, lalu penutupnya dengan hal-hal yang sangat saya amati di kelas itu sesuai dengan yang Bu Dwi refleksikan tadi di kegiatan awal bahwa memang motivasi anak untuk belajar matematika, kemudian paradigma anak bahwa matematika itu adalah pelajaran yang menakutkan itu sejalan. Jadi anak-anak membawa kemarin itu sampai waktu kita itu sampai lebih karena anak-anak itu antusias seperti itu. Jadi kita sepakat sependapat tentang kemajuan dan hal-hal baik yang Ibu kemas dalam kegiatan belajar kemarin. Nah, namun demikian Bu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, masih bisa ya Bu dikembangkan. Misalnya bagian pada saat Bu Dwi mau mengakhiri kegiatan, yaitu bagian pengolahan manajemen waktu. Nah, seperti itu. Jadi pada saat mengakhiri kegiatan, saya mengamati Bu Dwi agak kerepotan di bagian akhir gitu. Saya kalau melihat ke standar atau rujukan yang sesuai kan Bu Dwi, kita kan selaku guru yang merupakan pemimpin atau sutradara di dalam skenario pembelajaran itu, tentu kita punya step-step tahapan yang mana dan sesuai dengan alokasi waktunya seperti itu supaya tidak terkejar-kejar dengan waktu. Nah, yang saya lihat kemarin semua kompetensi itu sebagai guru itu oke, namun yang masih saya lihat dapat dikembangkan lebih baik lagi
itu adalah bagian pengolahan manajemen waktu di setiap tahapan seperti itu. Oke ya Bu ya, dari diskusi kita ini Bu, potensi apa lagi Bu yang akan Ibu kembangkan atau Ibu pelajari lagi sehingga dapat menjadikan kualitas belajar Ibu di kelas lebih baik? Seperti saya juga menyadari Bu Rahmi, seperti yang Bu Rahmi bilang tadi, memang karena saking asyiknya gitu kan dengan peserta didik juga semuanya pengen tampil seperti itu, saking asyiknya. Jadi agak sedikit kewalahan, dan saya kebetulan tidak enak pula untuk men-stop semangat anak, takutnya nanti gimana gitu ya, nanti ngedrop anak. Jadi mungkin kedepannya saya harus lebih mengemas lagi kayak mana tetap pembelajaran ini asyik tapi waktunya itu tetap pas seperti itu. Mungkin itu yang jadi PR saya kurangnya. Mungkin itu yang kedepannya yang harus saya perbaiki lagi. Jadi nanti bentuk soalnya atau manajemen waktu atau nanti pertanyaannya seperti apa dengan siswa itu harus dipikirkan lagi biar waktunya itu pas seperti itu. Tidak ada kelebihan waktu, jadi semuanya sesuai dengan itu. Jadi Bu, kalau menurut Ibu nih supaya pembelajaran Ibu ini tetap baik atau kualitasnya sama gitu, tetapi tidak membuat waktu anak terpotong-potong atau di bagian inti banyak, bagian penutup kita jadi terburu-buru gitu. Jadi menurut Ibu nih yang akan Ibu kembangkan apa selanjutnya supaya dia itu pas nih ketika awal waktunya, tengah aman, dan kemarin tuh yang sebenarnya yang kegiatan inti itu kan udah oke Bu. Udah oke. Nah, yang bagian refleksi itu yang kemarin itu keburu-buru gitu. Jadi menurut Ibu tuh apa sih tindakan nyatanya Bu yang mau Ibu lakukan? Mungkin saya kemarin saya tidak pakai ini ya Bu ya. Pakai itu sticky note. Pakai sticky note. Jadi mungkin untuk kedepannya sekarang sudah banyak aplikasi ya Bu ya. Aplikasi untuk refleksi. Sepertinya saya mulai untuk refleksi itu memakai ya online juga. Jadi tinggal share link, nanti Ananda tinggal ngisi seperti itu. Jadi tidak pakai nulis lagi atau misalnya pakai emoticon seperti itu. Kayaknya itu bisa efisien lebih untuk keren Bu. Jadi betul ya Bu ya, terobosan yang Ibu berikan nanti ke depan kita tuh harus memberikan sentuhan teknologi supaya efektivitas pembelajaran kita tetap terjaga namun tetap berkualitas. Tapi apa yang Ibu lakukan kemarin sudah sangat baik, bahkan saya juga banyak belajar dari apa yang Ibu lakukan seperti itu. Baik, kira-kira Suzadwi akan memulai konsep dengan penyentuhan teknologi pada pembelajaran bagian refleksinya itu di kapan waktunya Bu? Untuk hari ini mungkin saya nggak ada jamnya Bu ya. Mungkin untuk besok sudah mulai mencoba untuk terobosan itu. Di kelas berapa lagi Bu? Kan 12 MIPA 3 ya Bu? MIPA 3 kalau untuk besok itu jam saya itu di 12 MIPA 1. 12 MIPA 1. Baik Bu, jadi agar ini dapat dijadikan bahan perbaikan, bahan pembelajaran baik bagi saya, baik pada rekan sejawat yang lainnya, pada guru matematika atau guru-guru eksak. Nah ini bagaimana jika hasil pengamatan yang saya lakukan itu Bu Dwi, saya masukkan ke dalam form supervisi akademik, lalu nanti teman-teman bisa belajar hal-hal baik yang Ibu Dwi lakukan dan belajar dari apa yang Ibu Dwi perbaikan dari refleksinya. Boleh? Boleh. Jadi Ibu setuju ya kalau saya masukkan ke dalam bagian form supervisi akademik supaya tercatat dan terekam dengan baik. Seperti itu. Baik Bu, pertanyaan terakhir adalah apa yang Ibu dapatkan dari proses saya mendampingi waktu pra, lalu mendampingi lagi saat, dan ini adalah kegiatan akhir yaitu pasca. Apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan tentunya banyak hal ya Bu. Dari saya yang kebingungan kayak mana sih mengolah matematika itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, tapi tetap juga tujuan pembelajarannya sampai seperti itu. Nah di situ dari kita sharing, bertukar pikiran, di situ dapat ide ya apa yang harus kita lakukan. Nah itu udah poin plus saya pelajari. Yang kedua dari proses kita di kelas kemarin juga
karena sudah sharing itu Bu Rahmi, jadi menjalankannya wah ternyata ya berhasil. Apa yang kita diskusikan itu ternyata ada efeknya di dalam kelas seperti itu. Buat anak. Untuk dan tentunya untuk anak. Jadi matematikanya tetap nyampe, tujuan pembelajarannya anak juga tertarik seperti itu. Terus sama yang terakhir dari refleksi tadi juga ada untuk manajemen anak. Nah, belajar Masukan Bu, saya juga banyak belajar Bu. Jadi banyak sekali yang saya ambil, di antaranya yang tadi saya sebutkan. Terima kasih banyak loh Bu Ami ini. Jadi kita ada teman bertukar pikiran. Jadi permasalahan untuk saya sama-sama kegelisahan guru matematika itu bisa sedikit mulai terungkap kayak gitu. Terima kasih ya Bu. Sebenarnya Bu Dwi sendiri loh yang menemukan jawaban dari apa yang saya gali. Saya hanya memancing dan menggalinya. Jadi saya senang sekali saya bisa belajar banyak hal dari Bu Dwi. Bu Dwi masih muda, tapi apa yang Bu Dwi lakukan sudah sangat luar biasa. Saya salut. Ayo kita sama-sama berterima kasih pada diri kita sendiri yang sudah hebat dan setangguh ini melewati berbagai proses ya Bu ya. Terima kasih untuk kegiatan kita yang sama-sama kita sebenarnya belajar ya Bu Dwi ya. Semoga apa yang kita lakukan memberikan keberkahan dan memberikan manfaat bagi murid. Ibu Dwi sehat selalu dan tetap berdaya untuk muridnya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.